sekali bisa bertemu, berkumpul di majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan sudah dua pembicara yang sudah menyampaikan, mungkin saya tinggal sedikit saja, dan karena berhubung waktu dan kasihan juga nanti pengantinnya lama-lama. Sebelumnya mohon maaf barangkali pada kesempatan yang berbahagia ini tidak akan banyak yang saya ingin sampaikan, hanya sekedar mengingatkan saja hal yang sudah lumrah untuk disampaikan pada setiap kesempatan majelis-majelis walimatul ursy ataupun akad nikah ataupun acara pernikahan. Kita semua sama-sama ketahui bahwa pernikahan ini adalah merupakan sebuah sunnah Rasulullah SAW. Beliau sangat menganjurkan kepada umatnya, khususnya kepada para pemuda yang sudah memiliki kemampuan untuk menyegerakan diri menikah. Dan saya kira alhamdulillah akhuna Muhammad Yunus dan juga ukhtuna Asia Muminah sudah bertekad bulat sejak awal untuk melaksanakan sunnah yang mulia ini. Dan saya kira kebetulan juga kita tahu akhuna ini boleh dibilang adalah juga ustadz. Begitu pula dengan ukhtuna Asia yang juga insya Allah tidak lama lagi akan menjadi ustazah. Dan saya yakin mereka sebelum memasuki jenjang pernikahan ini sudah persiapan, ya, matang-matang, termasuk di situ mempelajari segala hal menyangkut pernikahan ini dan bagaimana nantinya ketika sudah mengarungi bahtera rumah tangga. Karena insya Allah beliau berdua ini atau kedua mempelai sudah sangat tahu apa itu al-ilmu qabla al-qaul wal amal gitu. Ya, sudah tahu insya Allah. Ya, cuman ini kan kita min babit tadzkir. Tidak ada salahnya mudah-mudahan kalau orang lain yang menyampaikan itu bisa lebih mengena gitu. Jadi pada dasarnya bahwa tujuan pernikahan ini begitu agung. Sebagaimana tadi sudah disinggung oleh Ustaz Khalid Samudi hafizahullah taala, ini adalah merupakan cara untuk membentuk satu rumah tangga yang di dalam Islam usrah muslimah ini tentunya sangat diharapkan bisa melahirkan generasi-generasi yang tangguh, yang kokoh, yang kuat, baik itu dari sisi keimanannya ataupun dari sisi yang lain. Memang kalau kita perhatikan di situ kita sering mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ini sebagai juga sunatullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ini sebagai salah satu di antara tanda-tanda keagungannya, tanda-tanda kebesarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, Allah telah menciptakan, menjadikan bagi kalian dari diri kalian sendiri pasangan-pasangan dalam rangka supaya kalian itu bisa sakinah, bisa merasa tenang kepadanya, dan menjadikan di antara kalian kasih sayang atau saling menyayangi satu dengan yang lain
Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpikir. Namun demikian, tentunya ketenangan dan mawaddah ini memiliki asbab, memiliki sebab. Mungkin kalau sekarang tentunya barangkali karena baru selesai akad nikah gitu ya, ibaratnya sebuah bahtera itu belum lagi berlayar, masih senang-senang biasanya di awal. Nanti kalau sudah mulai jalan, rasa di sana riak-riak ombak sedikit demi sedikit akan semakin kencang. Apalagi nanti kalau sudah ada penumpang-penumpang yang lain, dalam tanda petik di situ anak-anak, ya keturunan. Dan saya kira Masya Allah Akhuna Muhammad Yunus ini memilih barangkali yang sesuai, mudah-mudahan tazawwajul walud al walud gitu ya. Yang harapannya di situ istri yang sudah beliau pilih ini atau wanita pilihannya adalah wanita yang al-wadud dan walud, yang kasih sayang, yang punya rasa kasih sayang, baik itu sayang suami maupun nanti sayang sama anak-anak. Dan al-walud yang mudah-mudahan bisa memiliki banyak keturunan, karena barangkali kalau melihat dari ibunya gitu ya, itu udah berapa Ustaz Abu Isa? 8 ya, jadi Masya Allah gitu. Jadi mudah-mudahan itu nanti nurun ya, atau istilahnya bisa berlanjut begitu ya, perjuangan memperbanyak keturunan yang salehah insya Allah. Walaupun tentunya tidak akan mudah ya, oleh karena itu yang paling penting adalah belajar dan belajar bertanya kepada orang yang sudah pengalaman, yang pengalaman punya anak banyak, supaya nanti bisa mengambil ibrah pelajaran ya, sehingga nanti dalam perjalanannya kalau memang sudah kebetulan punya anak keturunan ya, tinggal bagaimana menyikapinya. Jadi mudah-mudahan ya kita hanya bisa mengantarkan kedua mempelai ini dengan doa, semoga keduanya diberikan berkah oleh Allah Azza wa Jalla dalam mengarungi bahtera keluarga sampai insyaallah nanti tiba di tujuan dalam keadaan selamat, dan kedua-duanya dan keluarganya insyaallah sama-sama memasuki sebuah pelabuhan dan kemudian masuk ke dalam tentunya taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Barangkali saya tidak akan menyampaikan banyak hal tentang masalah apa itu kewajibannya, apakah itu tanggung jawab masing-masing ya, karena insya Allah kedua mempelai ini sudah belajar begitu ya, sudah mempersiapkannya biidznillah ta'ala. Tinggal kita hanya memberikan pengingatan saja di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa sedikit memberikan manfaat, dan kepada para pemuda yang lain yang masih belum menikah ya, siap-siap insyaallah ya, akan datang juga waktunya ya, jadi jangan terlalu lambat-lambat begitu ya, nanti jangan-jangan kiamat sudah datang duluan ya, maksudnya paling tidak itu kiamat sendiri gitu ya, itu al-maut ya, nanti belum bisa merasakan bagaimana nikmatnya dunia gitu katanya ya. Ala kulli hal, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.